Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabita Adini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait materi sistem persamaan linier dua variabel. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu kan, apa sih sistem persamaan linier dua variabel itu? Nah, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, sistem persamaan linier dua variabel merupakan sebuah persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Nah, kali ini kita akan membahas penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Apakah kalian tahu bagaimana sih cara menemukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel? Nah, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel ada 3 cara. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu metode grafik, cara yang kedua metode substitusi, dan cara yang ketiga dengan metode eliminasi. Yang pertama, metode grafik. Penyelesaian dari metode grafik ini berupa titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Lalu, bagaimana sih cara menggunakan metode grafik ini? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Yang kedua, menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, titik potong itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Setelah kalian menemukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel, periksa kembali nilai X dan Y dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Agar kalian lebih memahami penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik ini, simak contoh berikut. Keliling sebuah kebun yang berbentuk persegi panjang adalah 42 meter. Selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter. Tentukan panjang dan lebar kebun. Penyelesaiannya yaitu dengan memisalkan panjang persegi panjang dengan X dan lebar persegi panjang dengan Y. Kemudian kita bentuk model matematikanya. Yang pertama, keliling kebun yang berbentuk persegi panjang adalah 42 meter. Dapat dibentuk persamaan 2X plus 2Y sama dengan 42. Yang kedua, selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter. Dapat dibentuk persamaan X min Y sama dengan 9. Kemudian kita cari titik-titik yang memenuhi dari persamaan 2X plus 2Y sama dengan 42. Nah, di sini diperoleh titik X, Y yaitu min 3,24, 0,21, 3,18, 6,15, 9,12, 12,9, 15,6, 18,3, 21,0, dan 24,-3. Untuk persamaan X min Y sama dengan 9, diperoleh titik-titik X, Y yaitu min 3,-12, 0,-9, 3,-6, 6,-3, 9,0, 12,3, 15,6, 18,9, 21,12, dan 24,15.
Setelah diperoleh titik-titik yang memenuhi kedua persamaan tersebut, kita buat grafik seperti pada gambar di samping. Nah, dapat dilihat bahwa kedua garis tersebut saling berpotongan. Titik potong itulah yang menjadi penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Dapat dilihat pada gambar bahwa kedua garis tersebut berpotongan tepat pada titik 15,6. Jadi, penyelesaian dari persamaan 2x plus 2y sama dengan 42 dan x min y sama dengan 9 yaitu 15,6. Dengan 15 merupakan panjang dari kebun dan 6 merupakan lebar dari kebun. Yang kedua, metode substitusi. Metode substitusi dilakukan dengan menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Kemudian, substitusikan variabel itu ke dalam persamaan yang lainnya. Penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah x, y. Lalu, gimana sih cara menggunakan metode ini? Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu: yang pertama, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk y sama dengan ax plus b atau mengubah ke dalam bentuk x sama dengan cy plus d. Yang kedua, substitusi nilai x atau y yang diperoleh dari langkah pertama tadi ke dalam persamaan yang lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai x atau y. Yang keempat, substitusi nilai x atau y yang telah diperoleh pada langkah ketiga tadi untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Nah, nilai x dan y itulah yang menjadi penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Agar kalian lebih memahami penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, simak contoh berikut. Selisih umur Diah dan Aris adalah 26 tahun, sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur Diah dan Aris 2 tahun yang akan datang. Apakah kalian tahu cara menemukan umur Diah dan Aris 2 tahun yang akan datang? Caranya yaitu dengan memisalkan umur Diah dengan X dan umur Aris dengan Y. Maka model matematika yang sesuai adalah sebagai berikut. Yang pertama, selisih umur Diah dan Aris adalah 26 tahun, sehingga persamaannya menjadi X min Y sama dengan 26. Yang kedua, 5 tahun lalu, jumlah umur Diah dan Aris adalah 34 tahun, sehingga persamaannya menjadi X min 5 plus Y min 5 sama dengan 34. Nah, persamaan ini dapat diubah menjadi X plus Y min 10 sama dengan 34. Kemudian, tambahkan kedua ruas dengan plus 10. Sehingga persamaannya menjadi X plus Y sama dengan 44. Untuk menentukan nilai X, kita harus mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan AX plus B terlebih dahulu. Di sini kita coba menggunakan persamaan X min Y sama dengan 26. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan X min 26. Kemudian, kita substitusikan nilai Y tadi ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 44. Sehingga menjadi X plus X min 26 sama dengan 44. Kemudian, jumlahkan nilai X sehingga persamaannya menjadi 2X min 26 sama dengan 44. Selanjutnya, kita tambahkan kedua ruas dengan plus 26.
sehingga persamaannya menjadi 2x sama dengan 44 plus 26. Kemudian kita jumlahkan menjadi 2x sama dengan 70, sehingga diperoleh nilai x sama dengan 35. Setelah kita peroleh nilai x, kita tentukan nilai y dengan mensubstitusikan nilai x tersebut ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini kita coba substitusikan ke dalam persamaan x plus y sama dengan 44. Nah, di sini kita coba ganti nilai x menjadi 35, sehingga persamaannya menjadi 35 plus y sama dengan 44. Kemudian, tambahkan kedua ruas dengan negatif 35, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan 44 min 35. Kemudian kita operasikan, sehingga diperoleh y sama dengan 9. Sehingga penyelesaian dari persamaan x min y sama dengan 26 dan x plus y sama dengan 44 adalah 35,9. Dengan demikian, kita dapat mengetahui umur dia sekarang adalah 35 tahun dan umur Aris sekarang adalah 9 tahun. Jadi, umur dia 2 tahun yang akan datang adalah 37 tahun dan umur Aris 2 tahun yang akan datang adalah 11 tahun. Yang ketiga, metode eliminasi. Metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Lalu, gimana sih langkah-langkah penyelesaian dengan metode eliminasi ini? Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu: yang pertama, menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Yang kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Yang ketiga, ulangi kedua langkah di atas untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Persamaan yang pertama, 6a plus b sama dengan 10. Persamaan kedua yaitu a plus b sama dengan 5 dengan menggunakan metode eliminasi. Penyelesaiannya yaitu dengan cara mengeliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan tersebut. Nah, di sini kita coba mengeliminasi variabel a terlebih dahulu. Pertama, kita samakan koefisien dari variabel a terlebih dahulu dengan mengalihkan persamaan 2 dengan 6. Sehingga diperoleh persamaan 1, 6a plus b sama dengan 10, sedangkan persamaan 2 menjadi 6a plus 6b sama dengan 30. Kemudian, kurangkan kedua persamaan tersebut, sehingga diperoleh negatif 5b sama dengan negatif 20. Kemudian, bagi kedua ruas dengan negatif 5, sehingga diperoleh nilai b sama dengan 4. Setelah diperoleh nilai b, kita mengeliminasi variabel b untuk memperoleh nilai a. Nah, karena koefisien dari variabel b sama, jadi kita bisa langsung mengurangkan kedua persamaan tersebut. Sehingga diperoleh 5a sama dengan 5. Kemudian, kita bagi kedua ruas dengan 5, sehingga diperoleh nilai a sama dengan 1. Perlu kalian ketahui, dalam sistem persamaan linear dua variabel tidak selalu memiliki penyelesaian. Ada juga yang tidak memiliki penyelesaian atau bahkan memiliki penyelesaian yang tak hingga banyaknya. Lalu gimana sih cara kita mengetahui sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki penyelesaian ataukah tidak? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut.
Jenis-jenis penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel khusus ada 3 macam. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel dengan satu penyelesaian. Yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel tidak memiliki penyelesaian. Yang ketiga, sistem persamaan linear dua variabel memiliki penyelesaian tak hingga. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel dengan satu penyelesaian. Suatu persamaan linear dua variabel dikatakan memiliki satu penyelesaian jika grafik kedua garisnya saling berpotongan. Contohnya, selesaikan sistem persamaan berikut. Persamaan yang pertama, 3x plus y sama dengan negatif 3. Persamaan yang kedua, x plus 2y sama dengan 4. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, menentukan titik-titik yang memenuhi persamaan 3x plus y sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita peroleh titik yang memenuhi yaitu 0,-3 dan negatif 1,0. Kemudian kita menentukan titik-titik yang memenuhi persamaan x plus 2y sama dengan 4. Nah, di sini kita peroleh 0,2 dan 4,0. Kemudian kita buat grafik seperti pada gambar di samping. Dapat dilihat bahwa kedua garis tersebut saling berpotongan, sehingga kedua persamaan tersebut memiliki satu penyelesaian, yaitu pada titik negatif 2,3. Artinya x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan 3. Yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel tidak memiliki penyelesaian. Suatu persamaan linear dua variabel dikatakan tidak memiliki penyelesaian apabila grafik kedua garisnya saling sejajar. Contohnya yaitu, selesaikan sistem persamaan berikut. Persamaan yang pertama, x plus 2y sama dengan 1. Persamaan yang kedua yaitu 2x plus 4y sama dengan 3. Penyelesaiannya yaitu dengan menentukan titik-titik yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Pada persamaan pertama, diperoleh titik-titik yang memenuhi yaitu 0,1/2 dan 1,0. Sedangkan persamaan yang kedua diperoleh titik yang memenuhi yaitu 0,3/4 dan 3/2,0. Kemudian, buatlah grafik seperti gambar di samping. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kedua garis saling sejajar, sehingga kedua persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Yang ketiga, sistem persamaan linear dua variabel memiliki penyelesaian tak hingga. Suatu sistem persamaan linear dua variabel dikatakan memiliki penyelesaian tak hingga jika A1/A2 sama dengan B1/B2 sama dengan C1/C2. Dan jika digambarkan dalam grafik, kedua garisnya saling berimpit. Contohnya yaitu, selesaikan sistem persamaan berikut. Persamaan yang pertama, 3x plus y sama dengan negatif 1. Persamaan yang kedua, 6x plus 2y sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya yaitu dengan cara menentukan titik-titik yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Persamaan yang pertama diperoleh titik yang memenuhi yaitu 0,-1 dan negatif 1/3,0. Sedangkan persamaan 2 diperoleh titik yang memenuhi yaitu 0,-1 dan negatif 1/3,0. Kemudian kita buat grafik seperti gambar di samping. Nah, dapat dilihat dalam grafik bahwa kedua garis tersebut saling berimpit, sehingga penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah semua titik yang melalui kedua garis tersebut. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel? Agar kalian lebih memahami materi ini, kalian bisa mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.